Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa kelas 7 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, langsung saja untuk materi hari ini masih membahas tentang bersuci ya, tentang suci atau toharoh. Alat-alat bersuci dari hadas dan najis. Yang pertama yaitu air. Kemarin sudah dibahas ya, macam-macam air atau jenis-jenis air, baik itu air yang suci dan bisa untuk dipakai bersuci, atau juga air yang suci tapi tidak bisa untuk dipakai bersuci, dan air-air lainnya kemarin sudah ya. Lalu berikutnya yaitu debu atau tanah. Alat bersuci dari hadas dan najis ini yang kedua yaitu adalah debu atau tanah. Debu atau tanah ini alat sebagai bersuci ya, apabila air tidak tersedia atau tidak ada ya. Alat bersuci dengan menggunakan debu atau tanah ini disebut juga dengan tayamum ya. Jadi tayamum itu sebagai pengganti wudhu ya, sebagai pengganti wudhu. Dan menggunakan tanah atau debu ini dengan beberapa pertimbangan ya, dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya ketika jika kita ingin berwudu lalu airnya itu tidak ada ya, tapi bukan tidak ada hanya di tempat kita, di rumah kita saja. Kalau di tetangga ada atau di masjid ada ya, kita cari dulu air tersebut sampai dapat begitu ya. Atau mungkin di desa kita masih ada ya, kita cari dulu di tempat yang terdekat begitu ya. Lalu selanjutnya karena sakit. Nah, misalkan nih penyakit kita, kalau kita bersuci menggunakan dengan air lalu penyakit kita malah bertambah parah misalkan ya, maka kita bisa menggunakan debu atau tanah untuk melakukan wudhu ya, untuk berwudhu. Jadi bisa jika kita sakit parah ya, sakit parah, lalu jika kita menggunakan air penyakit kita malah makin parah, maka kita bisa menggunakan alat bersucinya yaitu dengan debu atau tanah. Lalu yang ketiga yaitu batu. Nah, batu, suci dengan batu yang disebut dengan istinja ya, yang disebut dengan istinja. Misalkan kita buang air kecil, buang air besar, lalu kita tidak menemukan air, maka bisa dengan menggunakan batu, dengan 3 batu ya, dengan 3 batu. Tapi kalau sekarang ini, kalau zaman modern sekarang ini sudah jarang ya kalau di perkotaan. Tapi kalau mungkin kalau daerah pedalaman banget mungkin masih ada yang menggunakan batu untuk istinja, bersuci dengan batu ya. Kalau ini kan kalau di zamannya Rasulullah, daerah padang pasir tentunya itu sangat sulit untuk menemukan air. Nah, maka solusinya itu dengan batu. Habis buang air kecil ataupun habis buang air besar, bisa kita gunakan batu sebagai alat suci. Tapi harus saat itu juga ya, setelah buang air besar, buang air kecil, harus saat itu juga kita gunakan suci dengan batu, dengan 3 batu. Jangan
Jangan ditunggu 1 jam ya kering, keburu kering, nantinya malah nggak bisa dibersihkan begitu ya. Baik. Untuk berikutnya yaitu tata cara bersuci dari hadas dan najis ya. Yang pertama, cara bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas kecil yaitu dengan cara berwudu ya. Adapun wudu secara bahasa artinya bersih atau indah. Sementara menurut istilah, wudu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan ketentuan dan rukun tertentu. Ya. Adapun untuk dalilnya bisa kita lihat di surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 6 ya. Nanti kalian buka surah Al-Maidah ayat 6. Lalu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu ya jika berhadas sehingga ia berwudu. Jadi sebelum kita sholat kita harus melaksanakan dulu wudu ya. Nah, lalu yang berikutnya syarat syah wudu. Syarat syah wudu yang pertama adalah Islam. Syarat sah wudu yang pertama adalah Islam. Syarat yang kedua yaitu mumayyiz atau tamyiz. Ya, mumayyiz atau tamyiz yaitu dapat membedakan baik atau buruknya suatu pekerjaan. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan air suci yang dapat mensucikan. Air suci yang dapat mensucikan. Lalu yang keempat, tidak dalam keadaan berhadas besar. Ya. Tidak dalam keadaan berhadas besar. Dan yang kelima, tidak ada yang menghalangi aliran air pada anggota tubuh ya yang dibasuh anggota tubuh untuk wudu ya. Contoh yang dapat menghalangi itu seperti cat, lalu getah ya, cat, getah itu dapat menghalangi mengalirnya air pada anggota tubuh yang dibasuh. Misalkan di tangan kita ada catnya nih ya, di tangan ada catnya, kita mau wudu ketika kita sedang wudu ini catnya masih nempel. Nah, maka aliran air itu tidak mengalir jadinya kepada anggota tubuh kita yang terkena cat, maka tidak sah nantinya. Lalu rukun wudu yang pertama yaitu niat. Ya. Tempatnya niat yaitu di dalam hati. Untuk bacaan niatnya yaitu nawaitu wudu'a li rabbil hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Lalu yang kedua membasuh muka. Membasuh muka, dibasuh mulai dari tumbuhnya rambut nih. Ya, tumbuhnya rambut sampai bawah dagu sini nih. Ya. Jadi air itu dialirkan begini. Wah, ya, harus kebasuh semuanya. Dari sini ke sini. Ya, lalu ke sini. Begitu. Lebih sedikit gak apa-apa daripada nanti kita membasuh mukanya justru malah kurang. Jangan gini ya, ambil air gini, nah itu tidak, gak boleh. Jadi harus teraliri semuanya ke sini ya. Lalu membasuh kedua tangan sampai siku ya, dilebihkan saja tidak apa-apa sampai sini. Nah, itu kalau mau airnya diambil dulu di telapak tangan lalu dialiri seperti ini. Kalau mau langsung airnya itu harus di atas siku. Misalkan kita dari air keran enggak kita
kumpulin dulu, gak kita tadah dulu ya di telapak tangan kita, tapi langsung. Nah maka ini harus di atas siku, si airnya itu harus di atas siku, jangan di bawah siku ya, jangan di sini si airnya, tapi harus di atas siku. Lalu yang berikutnya yaitu menyapu sebagian kepala ya, boleh ambil air sedikit lalu kesinikan dari depan ke belakang lalu ke depan lagi, atau juga hanya bagian sini saja atau bagian sininya saja nggak apa-apa, atau bagian belakang saja nggak apa-apa, yang penting terbasuh ya bagian dari kepala. Lalu berikutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya. Ulah cai tadi tajongan, hungkul di tajong, ulah, tapi harus kita basuh. Yang namanya dibasuh itu harus kita gosok-gosok menggunakan tangan. Lalu yang keenam tertib ya. Yang keenam tertib yaitu mendahulukan yang awal dan mengakhiri yang terakhir ya, berurutan. Lalu berikutnya sunnah wudhu. Sunnah wudhu ini yang pertama yaitu membaca bismillah, membaca basmalah ya, membaca basmalah. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan ya, membasuh kedua telapak tangan ya, ini sunnah. Lalu berkumur-kumur dan menggosok gigi, siwak ya, menggosok gigi atau siwak, berkumur-kumur ya. Lalu yang keempat istinsyak dan istinsyar, itu memasukkan air dan mengeluarkan air ya, mengeluarkan air ke dalam hidung dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air ke dalam hidung. Jadi kalau basuh hidung nih bukan digini-gini aja atau dicolok-colok, bukan, tapi dihirup, si airnya dihirup, namanya istinsyak ya, dihirup lalu setelah itu dikeluarkan sering-sering begitu ya. Nah, itu namanya istinsyar begitu. Lalu yang kelima menyapu seluruh kepala. Nah, ini sunnah tadi ya. Kalau rukunnya ini harus boleh sebagian. Nah, kalau sunnah itu semua. Nah, kalau semua sunnahnya dapat, rukunnya dapat. Lalu yang keenam menyela-nyela jenggot yang tebal sampai merata. Jadi ketika membasuh muka jenggotnya di ini ya, di sela-sela itu gitu lah. Jenggotan tidak Bapak mah. Lalu yang berikutnya membasuh telinga bagian luar dan dalam. Nah, telinga muter ya, muter tuh. Jadi yang telunjuk kita masukin, diputer-puter. Lalu bagian jempol ke belakang ya, diputer-puter, dijilat. Ulah hasin meren, kira ku telinga dijilat. Diputer-puter, oreo kali cenanya cek EKG, diputer-puter lalu bagian belakang gitu, itu sunnah. Lalu membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki, sela-sela jari ya, jari tangan dan juga kaki dibersihkan ya. Nantilah kita di sekolah kita praktek wudhu ya, kita di sekolah nanti praktek wudhu langsung ya, biar Bapak contohkan langsung dan kalian langsung mempraktekannya. Lalu yang berikutnya mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Misalkan membasuh tangan, maka tangan kanan dulu yang harus dibasuh pertama, lalu tangan kiri. Lalu berikutnya membasuh tiap-tiap anggota wudhu sebanyak 3 kali. Nah, kalau rukunnya sekali juga cukup. Tapi jika kita ingin dapat sunnah dan rukun, maka kita gunakan basuhan atau cara berwudunya sebanyak 3 kali.
Membasuh tangan kanan 3 kali. Membasuh tangan kiri 3 kali. Lalu berikutnya berurutan, ya, maksudnya tidak lama selang waktunya dalam mengerjakan aktivitas wudhu yang satu dengan yang lainnya. Misalkan habis kumur-kumur teh kita pergi dulu ke dapur ngambil air minum, terus minum dulu, jangan. Ya, jadi kita harus selesaikan saat itu juga langsung, dan juga urutannya harus benar. Jangan kaki didahulukan lalu membasuh muka diakhirkan, tidak boleh itu ya. Berurutan dan jangan diselangi waktu yang cukup lama ya. Habis cuci muka, habis membasuh muka, kitanya pergi dulu ke dapur, minum dulu, makan dulu, itu ya nggak boleh gitu ya. Jadi harus saat itu juga diselesaikan. Lalu tidak bercakap-cakap selama berwudu. Nah, ini sunnahnya ya, sunnahnya ketika kita wudu, kalau ada yang nanya-nanya selagi pertanyaannya tidak terlalu penting kita jawab, jangan kita jawab, kita diam aja. Jawabnya nanti aja kalau sudah selesai wudu. Jadi tidak boleh sambil ngomong. Lalu tidak mengelap air wudu. Habis wudu ulah dielap airna, keun bae nyurucut oge. Gak apa-apa ya, basah juga gak apa-apa begitu. Lalu berikutnya menghadap ke kiblat saat kita melaksanakan wudu. Yang kelima berikutnya berdoa setelah melakukan wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Gitu ya. Lalu selanjutnya yaitu tayamum ya, tayamum. Nah, ini pengganti wudu jika kita tidak menemukan alat bersuci dengan air, maka dengan cara bersuci dengan cara debu atau tanah ya. Secara istilah, tayamum adalah menyapukan tanah atau debu yang baik ke muka dan kedua tangan sampai siku ya. Jadi kalau tayamum ini cukup tangan dan muka ya, tangan dan muka. Nggak usah dikumur-kumur, debu dikumur-kumur. Ya, kalau tayamum cukup muka dan tangan ya. Nanti di sekolah lah ya kita praktek bagaimana cara wudu, bagaimana cara tayamum ya. Adapun sebab-sebab diperbolehkannya tayamum, yang pertama yaitu sakit. Sakit sehingga jika kita akan melaksanakan sholat lalu kalau wudu kita malah penyakit kita malah bertambah parah, maka kita laksanakan dengan tayamum. Lalu yang kedua dalam perjalanan naik pesawat misalkan ya, naik pesawat parkir di mana ya, di cakeun eureun hela di luhur teh moal mungkin ya, naik pesawat misalkan. Nah, itu bisa kita tayamum ya. Bisa ke kursi, mungkin di kursinya ada debu-debu atau ke dinding pesawat ya, bisa. Tapi bukan dinding pesawat yang luar, dinding pesawat yang di dalam. Kalau pesawat yang di luar ke bawah angin nantinya. Aduh. Lalu yang ketiga tidak menemukan air, misalkan lagi musim kemarau panjang ya. Alhamdulillah sih di daerah kita ya, di
Cikampek, di Kota Baru masih tidak kesulitan lah. Kalau musim kemarau tidak begitu kesulitan untuk mendapatkan air. Coba kita tengok di berita-berita ya, daerah-daerah luar provinsi Jawa Barat ya, daerah-daerah gersang seperti di Papua dan lain sebagainya. Itu kan ketika musim kemarau panjang mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Bahkan bantuan dari pemerintah pun lama untuk sampainya karena memang akses jalan yang sangat jauh ya, sehingga ini sulit untuk mendapatkan air. Nah, itu boleh silahkan kita dengan bertayamum ketika akan melaksanakan sholat. Lalu berikutnya syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum yaitu ada halangan ya. Yang pertama ada halangan, misalkan sakit yang tidak boleh terkena air. Lalu sudah masuk waktu sholat ya. Sudah masuk waktu sholat, tapi kita tidak menemukan air karena musim kemarau tadi, maka kita langsung saja boleh melaksanakan tayamum. Lalu yang ketiga sudah diusahakan mencari air, udah cari ke sana ke sini sampai 86 km misalkan ya, kita cari, kita sudah dari Kecamatan Kota Baru kita pergi ke Kecamatan Cikampek, dari Kecamatan Cikampek kita cari ke Kecamatan Tirtamulya ya, tapi air masih juga tidak ada, ya sudah silakan untuk bertayamum. Karena memang sulit ya, sulit. Sedangkan waktu sudah masuk waktu sholat. Lalu menggunakan debu atau tanah yang suci. Berikutnya menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Adapun rukun tayamum yang pertama yaitu niat. Niatnya nawaitu tayamuma istibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Lalu yang kedua mengusap muka dengan debu. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu. Yang keempat tertib atau berurutan. Adapun sunnah tayamum membaca basmalah, mengembus atau meniup debu dari telapak tangan agar debu yang menempel itu tipis. Ya, habis kita mengusap tangan dengan debu kita tiup ya. Lalu yang ketiga mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Kanan dulu baru tangan kiri. Yang keempat membaca doa setelah tayamum. Doanya sama seperti kita setelah berwudu. Berikutnya hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Yang pertama yaitu wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum juga. Jadi yang dapat membatalkan wudu berarti dia juga membatalkan tayamum ya. Lalu ada air sebelum memulai sholat, kita udah udah tayamum, lalu ada orang datang bawa air, bawa bantuan dari pemerintah pakai mobil. Ya udah kita wudu lagi, harus wudu di sana karena airnya sudah ada gitu ya. Jadi akhirnya tayamum tadi itu batal. Lalu yang berikutnya murtad, keluar dari agama Islam. Lalu yang berikutnya itu bersuci dari hadas besar. Bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi besar. Ya, dengan mandi besar. Kalau tadi yang pertama bersuci dari hadas atau dari hadas kecil itu dengan wudu, dengan tayamum ya. Kalau bersuci dari hadas besar itu dengan mandi besar. Untuk syarat-syarat mandi besar yaitu beragama Islam, mumayyiz atau tamyiz, lalu menggunakan air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan. Lalu yang keempat tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota badan. Lalu yang kelima tidak dalam keadaan haid dan nifas begitu.
Lalu rukun mandi wajib, ya rukunnya yang pertama yaitu niat. Ya, niat itu di dalam hati, dan bacaan niatnya nawaitul ghusla lirafil hadasi akbari fardholillahi ta'ala. Nawaitul ghusla lirafil hadasi akbari fardholillahi ta'ala. Lalu yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jangan kepalanya doang, jangan badannya doang, tapi harus semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu berikutnya, menghilangkan najis apabila ada di badan. Sunnah-sunnah ketika mandi wajib. Ya, yang pertama membaca basmalah sebelum kita memulai mandi, kita baca dulu basmalah, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Lalu yang berikutnya berwudu sebelum mandi. Nah, sebelum mandi kita wudu dulu. Sunnah ini hukumnya. Lalu yang berikutnya menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Ya, setelah air mengalir ke anggota badan kita, ke tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita gosok-gosok. Lalu boleh dengan sabun, sampo dan lain sebagainya. Lalu mendahulukan anggota badan yang kanan, kemudian yang kiri. Sebelah kanan dulu, tangan kanan dulu, tangan kiri. Pokoknya sebelah kanan dulu lah sebelum yang anggota badan yang sebelah kiri. Lalu berikutnya pelaksanaan tata urutan mandi wajib. Yang pertama, membersihkan kotoran yang ada pada badan dari segala sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke seluruh tubuh. Cek dulu ya, bisi aya bekas pulpen, tinta begitu ya, bekas kalau anak-anak kan suka beli tato-tato mainan ya, takutnya masih ada tato-tato mainan dan seperti itu. Lalu takut juga kalau bapak-bapak nih tukang bangunan atau lagi ngecat rumahnya misalkan ya, nah itu hati-hati, takutnya nanti menghalangi anggota badan. Lalu membasuh kedua tangan sambil membaca niat. Ya, membasuh kedua tangan sambil membaca niat. Apa niatnya? Tadi ya. Lalu mencuci kubul dan dubur sebanyak 3 kali. Mencuci kubul dan dubur sebanyak 3 kali. Itu liang untuk buat air besar dan liang untuk buang air kecil, kubul dan dubur itu. Lalu yang berikutnya berwudu. Nah, sunnah ya, urutan tata cara urutannya ya. Lalu berikutnya berwudu, dan yang terakhir menyiramkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki sambil kita gosok. Ya, sambil kita gosok. Itu tata cara kita bersuci ya, tata cara kita bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya untuk tugasnya silakan kalian buka buku paket halaman 22 ya. Kalian buka buku paket halaman 22. Pertama untuk kalian buka buku paket halaman 22 sampai 24 ya. Sampai 24, halaman 22 sampai halaman 24. Dan tugas yang kalian kirimkan ke tugas link nanti yaitu bagian PG-nya saja ya, bagian PG-nya saja. Lalu kalian kirim ke link nanti Bapak share ya. Terima kasih untuk materi hari ini. Dicukupkan sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.